Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pula kita ucapkan salam what's up untuk pakcik makcik di negeri seberang sana ya. Pembahasan kali ini kita akan membahas Indonesia pada akhirnya lepas daripada pembodohan atau boleh dibilang ini penjajahan dari negara kecil Singapura. Penjajahan secara ekonomi, bukan secara keseluruhan ya. Ini saya ambil dari channel Serumpun Rival. Ini channel yang dihasilkan AI, tapi pembahasannya menurut saya sangat bagus sekali. Yang akan kita bahas sekarang adalah beraninya Indonesia akhirnya ya. Setiap pelabuhan Indonesia ini, ke pelabuhan-pelabuhan besar itu bisa berlayar langsung ke negara tujuan ekspor kita tanpa harus ke Singapura dulu ya. Selama ini seperti yang kita ketahui Singapura ini adalah middleman ya, orang tengah. Secara kasarnya boleh kita bilang dia ini agen lah, agen yang mengambil keuntungan secara tidak langsung. Kita dipaksa harus lewat mereka dan kita harus membayar beberapa biaya. Dari segi ekonomi, Indonesia tentu saja sangat banyak dirugikan selama ini. Banyak seperti yang kita ketahui, kebijakan Presiden Prabowo tentang One Gate juga ini. Jadi ekonomi Singapura ini mungkin 60% lebih ekonomi mereka tergantung daripada Indonesia. Jadi selama ini bahasa kasarnya dia memang ngerjain Indonesia lah ya, ngadalin Indonesia. Nggak bisa kita salahkan, itu bukan salah satu pihak, bukan salah Singapura aja menurut saya ini ya. Ini salah kita orang Indonesia yang selama ini mau dibodohin dengan memanfaatkan para koruptor-koruptor atau mafia-mafia ekspor. Dan baru-baru inilah sejak Presiden Prabowo ini banyak sekali terobosan-terobosan yang menurut saya kebijakan-kebijakan ekonomi mereka yang memang berpihak untuk bangsa, dan itu menyakiti negara-negara yang selama ini mendapat keuntungan atas kebodohan bangsa Indonesia selama ini. Oke, without further ado, kita lihat dulu cuplikan dari video Serumpun Rival Explain ini ya. Check this out, lihat ini ya. Ini kita mau bedah sebuah pergeseran geopolitik yang luar biasa masif dalam dunia perdagangan Asia Tenggara. Berdasarkan data yang kita kumpulkan, ada satu keputusan super berani dari sebuah raksasa ekonomi yang akhirnya bikin mereka lepas dari ikatan selama puluhan tahun. Dan yang bikin merinding, langkah ini secara harfiah berpotensi menggambar ulang peta pelayaran dunia. Kita bakal kupas tuntas nih, gimana tepatnya semua ini terjadi, langkah demi langkah, dan kenapa manuver ini sukses bikin guncangan besar di pasar global. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh kita pikirkan sejenak. Gimana ceritanya sebuah negara dengan sumber daya alam yang tumpah ruah, sebuah raksasa ekonomi sejati, kok malah nggak punya kendali penuh atas nasib perdagangannya sendiri? Ini semacam paradoks besar yang terjadi selama puluhan tahun. Negara ini seakan punya segalanya, tapi entah gimana ruang geraknya justru dibatasi oleh sebuah sistem logistik yang sangat mencekik. Nah, untuk membongkar misteri ini, kita bakal membagi explainer ini ke dalam 5 bagian kunci. Mulai dari sangkar emas Indonesia, terobosan pelayaran langsung, aliansi strategis global, upaya naik ke rantai nilai yang lebih tinggi, sampai ke pertanyaan puncaknya. Apakah ini tanda lahirnya kekuatan ekonomi baru? Oke, kita mulai dari bagian 1, sangkar emas Indonesia. Selama puluhan tahun, sumber kita mencatat kalau kebebasan ekonomi Indonesia itu sangat dibatasi oleh semacam penjaga gerbang tak kasat mata. Kalau dari luar sih, mereka kelihatan makmur banget dan ekonominya tumbuh pesat. Tapi di balik semua itu, sebenarnya mereka terperangkap di dalam sebuah sistem yang menahan potensi asli mereka. Gini ceritanya, hampir semua barang berharga yang mau diekspor itu nggak bisa langsung berlayar ke negara tujuan. Mereka harus ngelewatin satu titik sempit dulu. Nah, penjaga gerbangnya ini adalah pelabuhan Singapura, yang beroperasi sebagai pusat transit atau transshipment wajib. Artinya, kapal dari Indonesia itu dipaksa mampir dulu ke negara tetangga, sebuah aturan nggak tertulis yang sukses mendikte arus perdagangan selama bertahun-tahun. Coba bayangin rute logistik zaman dulu.
Ada kapal penuh muatan berangkat dari Surabaya, mau dikirim ke pasar raksasa di China. Kapal ini nggak bisa tuh langsung bablas berlayar ke utara. Mereka dipaksa melakukan jalan memutar ke Singapura yang biayanya mahal banget. Sampai di sana mereka harus buang-buang waktu berminggu-minggu cuma buat antre, bongkar muatan, naruh barang di dermaga, lalu muat lagi ke kapal yang lebih besar. Asli, ini birokrasi maritim yang lamban, usang, dan luar biasa menguras dompet. Dan tentunya sistem usang ini punya harga yang mahal banget. Tiap kali sebuah kapal harus menepi buat proses bongkar muat ganda ini, ada potongan keuntungan yang lumayan besar yang terpaksa ditinggal di pelabuhan perantara. Selama berpuluh-puluh tahun, biaya logistik jadi bengkak gila-gilaan. Waktu pengiriman, wah melar luar biasa. Yang pastinya langsung merusak daya saing produk di pasar global. Belum lagi efek sedihnya buat pelabuhan-pelabuhan lokal di Indonesia yang akhirnya jadi kerdil dan gagal tumbuh karena nggak dapat panggung untuk bersaing secara mandiri. Analogi dari sumber materi kita ini benar-benar ngena banget. Bayangkan Indonesia itu ibarat pemilik sebuah rumah yang sangat megah, isinya penuh harta karun, tapi mereka sama sekali nggak punya kunci untuk buka pintu depannya sendiri. Nyesek kan? Ini udah bukan sekedar masalah cuan atau efisiensi pengiriman lagi. Ini murni masalah kedaulatan. Gimana ceritanya mau keluar rumah sendiri aja harus minta izin sama perantara di depan pagar? Masuk ke bagian 2, terobosan pelayaran langsung. Nah, sikap pasrah itu sekarang udah dihancurkan berkeping-keping. Pemerintah Indonesia akhirnya ngambil langkah tegas dan bilang, cukup sampai di sini. Mereka memutuskan buat memotong sistem lama yang mengakar itu dan meretas jalan baru. Kalau kita bandingin masa lalu sama sekarang, bedanya bagaikan siang dan malam. Cara lama kan maksa kapal berhenti dan buang-buang waktu berharga. Nah, cara barunya, bikin jalur lurus yang langsung membelah lautan. Ekspor sekarang bisa meluncur bebas dari Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, langsung bablas tanpa mampir menuju Pelabuhan Ningbo di China. Perantara, coret aja dari daftar. Barang dimuat di dalam negeri, kapal berlayar mulus, dan kargo nyampe jauh lebih cepat. Dampak finansialnya langsung berasa saat itu juga. Semua tagihan siluman, tarif penanganan pelabuhan transit, dan biaya transfer ganda yang selama ini nyekik eksportir, tiba-tiba lenyap, biaya logistik secara keseluruhan jatuh bebas. Dan karena di dunia logistik itu waktu adalah uang, keterlambatan kronis yang dulu selalu jadi masalah, sekarang berbalik jadi senjata kompetitif yang ampuh. Produk Indonesia kini bisa menembus pasar dunia dengan jauh lebih murah dan efisien. Tapi yang paling bikin merinding, Kuala Tanjung ini sebenarnya baru pemanasan aja. Kesuksesan pelabuhan ini jadi semacam cetak biru yang memicu efek berantai masif. Rute langsung yang sukses ini otomatis ngebuka pintu selebar-lebarnya buat pelabuhan-pelabuhan raksasa lain di seluruh penjuru Indonesia. Dari pesisir Kalimantan yang kaya komoditas, sampai pelabuhan sibuk di Sulawesi, semuanya sekarang siap buka rute langsung mereka sendiri ke pasar dunia. Ini benar-benar efek domino dari kemandirian. Lanjut ke bagian 3, aliansi strategis global. Kalian harus sadar, terobosan selevel ini nggak mungkin bisa dieksekusi sendirian. Menggambar ulang rute perdagangan dunia itu butuh backingan diplomasi kelas berat. Sumber kita mencatat detail kalau pergerakan berani ini dieksekusi secara publik dan disokong langsung lewat kemitraan tingkat tinggi dengan China, yang mana jadi destinasi utama rute historis ini. Manuver diplomatik ini jelas bukan cuma urusan ekspor-impor receh. Ini adalah sebuah visi besar bersama untuk membangun kawasan ekonomi Asia yang jauh lebih kuat, mandiri, dan pastinya terhubung secara langsung. Dukungan strategis ini bahkan datang langsung dari pucuk pimpinan. Bayangkan, Presiden Xi Jinping secara terbuka menyebut langkah ini sebagai simbol kepercayaan politik. Kalau kalimat diplomasi seberat itu udah keluar di panggung geopolitik, kita semua tahu kalau ini adalah fondasi yang sangat vital. Secara nggak langsung, dunia dipaksa buat melihat Indonesia dari sudut pandang baru. Bukan lagi sekedar tambang bahan mentah, tapi sebagai pemain kunci yang lagi menyetir masa depan ekonominya sendiri. Dan itu membawa kita ke bagian 4, naik ke rantai nilai yang lebih tinggi. Rute pelayaran langsung ini sebenarnya cuma kuncinya aja. Tujuannya buat membuka sebuah visi transformasi ekonomi domestik yang skalanya gila-gilaan. Udah jadi rahasia umum kalau selama ini Indonesia terjebak dalam masalah klasik negara berkembang. Ngejual jutaan ton bahan mentah kayak nikel atau sawit dengan harga murah meriah, terus dipaksa beli lagi barang jadinya dengan harga selangit. Nah, visi baru ini hadir buat ngancurin siklusnya segitu. Aturannya sekarang dibalik, material mentah wajib diproses dulu di dalam negeri. Rutenya udah dikontrol, jadi tujuannya jelas banget, yaitu buat ngeraup nilai tambah maksimal, menahan keuntungan biar nggak lari keluar, dan pastinya membuka lapangan kerja berskala besar.
Dan ini bukan cuma janji manis di atas kertas ya, proyek nyatanya udah pada jalan. Kita ngomongin pembangunan skala epik kayak kompleks petrokimia raksasa di Kalimantan Utara yang tugasnya menyulap bahan mentah jadi produk industri mahal. Terus ada juga proyek pertanian ultra modern di Kalimantan Tengah yang ngasih akses tol langsung buat petani lokal menuju pasar global. Intinya satu, pastikan perputaran uang yang masif itu tetap berputar di dalam kantong negara sendiri. Efeknya ke masyarakat bawah? Wah, kerasa banget. Bakal ada pembukaan lapangan kerja besar-besaran di tiap pelabuhan dan pabrik yang dibangun. Pemasukan negara ikut meroket, dan yang terpenting ketahanan energi nasional makin kokoh. Tapi, bagian paling kerennya adalah kebijakan ini benar-benar memberdayakan seorang petani biasa di pelosok daerah buat bisa mengekspor hasil kebunnya langsung ke negara lain. Ini baru namanya kedaulatan yang nyata. Kita sampai di bagian 5, kekuatan ekonomi baru. Kalau kita melangkah mundur dikit dan merhatiin seluruh kepingan teka-teki raksasa ini, kita sebenarnya lagi nonton sebuah pergeseran menuju kedaulatan finansial sejati. Negara ini akhirnya benar-benar megang setirnya sendiri. Dan dari semua data yang udah kita bedah bareng-bareng hari ini, muncul satu pertanyaan yang lumayan provokatif. Apakah keputusan nekat buat melompati sistem perantara ini bakal jadi awal mula dari transformasi total di seluruh Asia Tenggara? Bisakah pergeseran tektonik ini memicu lahirnya sebuah kekuatan ekonomi global yang baru dan gak terbendung? Jujur aja, ini fenomena raksasa yang wajib banget kita pantau terus perkembangannya. Nah, kalau kalian ngerasa Jadi sudah kita lihat tadi teman-teman ya video dari rivalry tadi. Ini yang jelas menurut saya ada beberapa hal poin yang penting sekali. Kuala Tanjung, pelabuhan di Medan itu yang pertama berhasil menerobos langsung ke pasar dunia tanpa harus kena mampir ke Singapura lagi. Itu menjadi blueprint atau bolehlah percontohan buat pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia lainnya. Dan saya sangat bahagia sekali sebagai diaspora, ikut bangga ya, apalagi saya sudah berniat untuk pensiun lebih cepat dan pensiun muda itu lebih banyak di Indonesia. Saya bahagia secara pribadi, ini adalah kemerdekaan finansial buat Indonesia. Merdeka, ekonominya merdeka dari penjajahan Singapura. Ini bentuk penjajahan ekonomi ini ya menurut saya. Bahasa kasarnya ya penjajahan lah. Negara kecil Singapura ini ya, yang selama ini memang udah memanfaatkan Indonesia secara masif dan sangat lama. Dan ini menggeser peta kekuatan dunia, ekonomi dunia. Dan menurut saya Indonesia sudah sangat bagus dengan pemimpinnya Pak Prabowo dan stafnya saat ini. Sudah sangat bagus. Kita sudah membuktikan bahwa kita bangsa besar, bukan hanya besar aja. Besar tapi seperti macan ompong ya percuma. Tapi kita adalah bangsa besar yang tidak bisa dimain-mainkan lagi. Ya, kita mau merdeka secara keseluruhan, termasuk ekonomi. Bangsa yang maju ya yang ekonominya bagus dan kuat. Ini tindakan ini menurut saya mematikan dan memutus penjajahan ekonomi Indonesia selama ini. Apalagi Indonesia didukung oleh Cina. Ya, Cina salah satu ekonomi terbesar raksasa ekonomi dunia yang menurut saya secara kalau kita mau ngaku secara jujur itu udah nomor 1. Saya udah merasa Amerika juga udah kalah ekonominya oleh Cina. Dan Cina dengan Indonesia itu hubungan ekonomi dan politiknya sangat positif. Tidak ada istilahnya yang ambil keuntungan diam-diam, ya sama-sama untung lah pokoknya hubungan dua negara ini. Di backing dengan Cina, dan ini menurut saya sangat positif buat Indonesia, terutama perekonomian Indonesia. Khususnya bagian logistik, rantai logistik begini ya. Kenapa kita harus ke Singapura, negara kecil yang selama ini, ya secara nggak langsung bahasa kasarnya kita dijajah oleh Singapura. Padahal kita bisa langsung aja ke pasar dunia, seperti yang udah dilakukan pelabuhan di Medan ini. Jadi itu saja. Terima kasih buat yang sudah
menonton dan subscriber saya akan mencoba aktif lagi ya minimal 2 video 1 minggu. Dan ini untuk saya ucapkan omedetou, congratulations Indonesia atas keberanian mereka mengambil langkah ini. Dan semoga pelabuhan-pelabuhan lain jangan ragu lagi, kita secara geopolitik kita didukung oleh Cina. Dan kita sendiri udah kuat, militer kita udah nomor 1 di kawasan, jadi nggak perlu takut-takut lagi. Ngapain? Itu memang hak kita, kita bukan mencuri. Ya benar kata dia tadi, kita punya rumah, ibarat Indonesia itu punya rumah besar, gedung besar, di dalamnya penuh dengan harta karun. Analogi tadi itu benar sekali menurut saya. Harta karun, sementara kita nggak punya kuncinya buat buka rumah kita sendiri. Bayangin, rumah kita kuncinya dipegang orang lain, dipegang Singapura ini. Begitulah secara kasarnya ya. Without further ado, saya ucapkan terima kasih buat subscriber. Jumpa lagi di next video. Alright, bye-bye.